ada kan ya istilah kayak gitu. Kebetulan saya juga lulus lagi kayak gini, nanti ya dibilang lulus karena virus enak aja gitu. Saya lulus karena saya masih kuat, walaupun kondisinya seperti ini, saya masih tetap usaha gitu. Bisik bareng Anita. Kalau ini kan kayaknya ini umum banget ya, banyak yang ngerasain ini gitu. Misalnya pas kita lagi ngerjain skripsi nih, terus di tengah-tengah pas kita lagi penelitian itu kita mentok, nggak tahu mau ngapain gitu. Tiba-tiba kan itu kan jadi kita kan jadi bisa jadi males gitu kan. Nah itu menurut Teteh sendiri cara kita untuk menyikapi hal itu supaya kita nggak males itu gimana? Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita memulai sesuatu juga kan sebenarnya niat ya. Pasti orang-orang tuh suka bilang niatnya dulu dikuatin. Ya tersiratnya dari kalimat itu bahwa yang namanya mentalitas itu yang pertama kita harus persiapkan. Jadi ketika mentalitasnya sudah siap dari awal, mentok atau ada masalah di pertengahan jalan, ya yang dipakainya itu bukan cuma ilmu yang udah didapat secara akademik, tapi juga si kemampuan dari mentalitasnya ini gitu. Jadi ketika kita di pertengahan jalan mendapatkan kendala, itu mentalitas itu benar-benar dia yang berperan aktif gitu. Dia mau tetap nyoba atau ya udah dia bakalan stuck sampai sana gitu. Biasanya kalau teteh ketika ngerasa seperti itu, teteh biasanya istirahat dulu ya. Kalau udah mentok, udah pusing, jangan dipaksain malah ya itu yang bikin pengen berhenti itu gitu. Tapi kita istirahat dulu aja, break dulu. Nah breaknya misalnya tutup laptop lah ibaratnya istilahnya gitu. Tapi jangan pergi kemana-mana yang aneh-aneh, tapi masuk lagi ke lingkungan yang mereka lagi aktif ngerjain skripsi. Jadi kayak kalau misalnya teteh lagi capek di kosan, lagi mentok, kita bisa main ke basecamp teman-teman gitu ya. Atau ketemu sama teman-teman, ya kalau kamu juga punya teman-teman deket, langsung sharing di situ. Tapi kita nggak ngerjain skripsi di situ, tapi kita cuman ibaratnya ngobrol-ngobrol, istirahat bareng teman-teman. Iya, jangan sendiri juga gitu. Nah, terus juga kita harus sharing terus sama dosen pembimbing. Lingkungannya juga kita harus pilih-pilih. Jangan sampai ketika kita down, ketika kita ngerasa ada kendala, kita salah masuk lingkungan. Malah masuk lingkungan yang bikin kita makin tambah males buat ngerjain skripsi. Nah, itu juga kita harus pilih-pilih, harus benar-benar dipilah dan dipilih lagi gitu lingkungannya. Jadi kalau mentok ya istirahat dulu, tapi jangan sampai salah pilih lingkungan. Setelah kita ngerasa udah ada semangat lagi, udah ada spirit lagi, kita coba buka laptopnya lagi dan fokus sama permasalahannya. Jangan fokus sama kesulitannya, tapi fokus sama apa yang belum kita pahami gitu. Oh kita belum pahami mengenai metode ininya. Nah, kita fokus di situ dan kita cari solusi. Sebenarnya kalimat mana yang bikin kita janggal? Nah, itu dibedah teman-teman ya kalau misalnya bingung sama sesuatu dibedah per kalimat. Biasanya teteh kayak gitu ya. Dibedah per kalimat. Teteh biasanya nyari dulu kalimat mana yang teteh benar-benar gak ngerti. Ada banyak istilah yang teteh nggak tahu. Dari situ baru teteh cari-cari lagi. Ya kayak gitu sih teteh. Kebetulan teteh juga lagi baca buku nih. Bukunya itu dia membahas mengenai teknik belajar, teknik persiapan belajar intinya gitu. Kalau teteh baca dari sinopsisnya, intinya itu penulisnya bilang bahwa yang penting dari belajar itu bukan cuma ilmu apa aja yang didapat, tapi juga proses menuju pembelajarannya. Jadi kita juga harus belajar gimana caranya belajar. Oh ya harus belajar gimana caranya. Nah kayak gitu. Jadi teteh mau nyampein juga sedikit mengenai itu. Pertama, apa sih yang bikin kita beda sama makhluk hidup yang lain? Coba Tata dijawab. Sekali-kali Tata yang nanya dong. Apa tak bedanya kita sama makhluk hidup yang lain tak? Akal. Kalau kita punya akal. Ya benar-benar. Jadi apa bedanya kita manusia dengan makhluk hidup yang lain? Semua makhluk hidup pasti merespon mengenai perubahan yang ada di dunia ini, ya udah pasti. Mulai dari pohon yang ketika kemarau mereka kekurangan
air, mereka bakalan responnya dengan menggugurkan daun-daunnya, misalnya kayak gitu. Kita pun manusia sama, merespon tentang perubahan itu. Tapi apa yang bikin kita beda sama makhluk hidup lain? Manusia ini, ketika manusia ini tidak pernah berhenti untuk mencari celah di mana mereka bisa belajar, dan mereka akan terus belajar untuk bisa ikut andil dalam perubahan yang baik untuk dunia. Jadi bukan cuma merespon perubahan, tapi juga manusia itu makhluk hidup yang harus ikut andil dalam perubahan-perubahan yang baik yang ada di dunia. Nah, yang membuat manusia beda dengan makhluk hidup yang lain adalah manusia itu selalu mencari celah di mana mereka bisa terus belajar, dan dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan, mereka bisa ikut andil membawa perubahan yang baik untuk dunia. Jadi yang membedakannya, manusia itu bukan hanya merespon perubahan, tapi manusia juga ikut andil dalam perubahan tersebut. Nah, kalau kita fokuskan pada kalimat awal, manusia kayak haus ilmu, pengennya terus belajar. Nah, dari situ makanya kita sebagai manusia ini, yang tugasnya ini belajar gitu ya, kita harus tahu sebenarnya metode belajar yang benar itu seperti apa. Skripsi itu belajar loh, Tak. Skripsi itu kita banyak belajar hal baru. Setiap subbab yang ada di bab 2 itu kadang juga jadi ilmu baru buat kita gitu. Oh, ternyata UML itu sedalam ini, seperti yang Tata pernah bilang ya. Nah, dari situ sebenarnya banyak orang yang terus cari, searching, fokus, mereka nyari metode belajar yang baik, ya kan? Banyak yang nyari apa sih metode belajar yang baik menurut ini, menurut itu. Dan sebenarnya metode belajar itu nggak ada metode belajar terbaik, itu nggak ada. Semuanya relatif. Semua manusia itu sebenarnya punya metode belajarnya sendiri. Semua manusia itu bisa belajar dengan sangat baik jika mereka sudah punya acuan dari diri mereka sendiri. Jadi nggak masalah mau pakai metode belajar apapun. Nggak melulu kok yang misalnya belajarnya setengah malam itu lebih keren daripada yang jam 8 udah tidur. Misalnya lebih cepat masuk, belajarnya tengah malam. Aku belajar tengah malam, sistem kebut semalam, alhamdulillah UAS kejawab semua, tapi nggak tahu nilainya gitu ya. Itu belum tentu gitu. Metode belajar A baik untuk Tata, belum tentu baik buat Tete gitu kan. Iya, gitu. karena Jadi setiap sebenarnya orang nggak ada cara metode belajarnya belajar juga yang baik. berbeda. Iya, betul, berbeda. Buku ini ngebahas kayak gitu, Tak. Jadi di buku ini tuh ngebahas gimana sebenarnya manusia itu harus benar-benar belajar untuk persiapan mereka belajar gitu ya. Misalnya kayak gini. Belajar dan harus belajar. Belajar dari belajar. Jadi misalnya gini, Tata sudah mau mulai mempersiapkan skripsi itu dari bulan Desember. Misalnya kayak gitu. Nah, di bulan Desember itu kan kalau dilihat dari yang tadi saya share bahwa teman-teman belum dapat dospem ya. Teman-teman dapat dospemnya di awal semester 8. Berarti Desembernya dimanfaatin buat apa nih? Jangan dulu langsung, aduh aku pokoknya Desember harus sudah beres bab 1. Aku pokoknya, nah itu tuh menurut saya jangan dulu. Itu kalau misalnya lebih teknis penyusunan, lebih enaknya kalau teman-teman sudah punya dospem gitu. Sudah punya orang yang kita bisa tanya mengenai teknis penyusunan yang lebih jelasnya, lebih detailnya. Desember itu teman-teman bisa memanfaatin buat untuk membuat time schedule yang jelas untuk 1 semester ke depan. Jadi teman-teman punya acuan pengen sempro itu gelombang berapa. Misalnya, oh saya biar enak nih, biar tenang, waktu pengerjaan bab 4 dan bab 5-nya lama, saya pengen saya gelombang 1 sempronya, misalnya kayak gitu. Dan dilihat dari tahunnya Teteh, gelombang 1 itu di bulan Februari di minggu kedua. Gitu. Oh, berarti saya punya misalnya waktu di Januari untuk fokus penyusunan bab 1 sampai bab 3. Benar-benar yang rapih, yang detail, sudah direvisi gitu ya. Nah, teman-teman di Desember itu sudah menargetkan bahwa misalnya di Januari harus sudah selesai bab 1 sampai bab 3. Harus sudah melakukan bimbingan berapa kali. Dan harus daftar gelombang 1, misalnya kayak gitu. Ini nggak apa-apa ya, kita punya target sempro gelombang 1, itu bukan berarti kita jadi stres harus gelombang 1, tapi kita jadi punya
punya pemantik semangat di dalam diri kita bahwa kita harus gelombang satu gitu loh. Jadi buat motivasi. Nah setelah teman-teman bisa menyusun time schedule itu, hal yang terpenting lagi, teman-teman bakalan masuk yang tadi proses belajar. Nah di proses belajar ini jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Yang tadi mentok kalau ada kesusahan dalam penyusunan, dalam pemahaman materi, bahkan dalam penulisan ya. Mungkin teman-teman 2017 bisa mulai ngebuka pedoman penulisan. Nanti Tete bisa kasih filenya, tak. Jadi nanti bisa di deskripsi di bawah ini gitu ya. Nah itu bisa boleh dipelajari. Karena Teteh juga banyak banyak hal baru yang Teteh tahu gitu kan. Sebenarnya kita sering ya, tetap pernah jadi sekretaris suatu acara, penyusunan, spasi dan lain-lain dalam proposal oke lah gitu. Tapi ternyata ada ciri khas khususnya gitu. Setiap buku, artikel, jurnal dan lain-lainnya punya hal-hal unik di dalamnya, termasuk skripsi ini, termasuk proposal skripsi maksudnya. Nah, jadi nanti teman-teman ketika sudah mulai proses belajar langsung intens sama dospem teman-teman. Dan juga kalau memang ada dosen lain yang juga meneliti hal yang sama seperti yang teman-teman. Nah itu teman-teman bisa izin sama dosen pembimbing teman-teman. Itu etikanya. Misalnya saya dosen pembimbingnya A. Nah ternyata bahasan di proposal skripsi saya itu yang memahami salah satu alurnya, salah satu metodenya, misalnya mengenai testingnya itu dosen B. Nah, apakah saya boleh bimbingan sama dosen B? Boleh, tapi izin dulu sama dosen pembimbing satu, dosen pembimbing saya yang A tadi. Gitu. Itu boleh kayak gitu. Jadi ketika mentok, ya jangan mentok sendiri gitu. Itu dosen pembimbing. Kalian udah punya satu yang ibaratnya bisa ngarahin ketika kalian bingung. Yang kedua, kalian boleh konsultasi sama dosen manapun. Yang penting tahu etikanya. Dan kalian bisa memanfaatkan teman-teman kalian gitu buat sekedar nambah-nambahin semangat ya. Terlebih kalau teman kalian satu topik bahasan itu makin enak gitu ya. Mantap. Jadi sebenarnya makin mantap, makin mudah mendapatkan semangat paginya gitu. Jadi sebenarnya kendala dalam penyusunan ini tuh skripsi itu pasti punya kendalanya, tapi diri kita itu gimana ya bahasanya? Skripsi pasti punya masalahnya, tapi diri kita lah yang membuat kendalanya. Jadi skripsi pasti punya masalah, tapi sebenarnya yang membuat masalah itu menjadi kendala buat kita itu ya diri kita sendiri. Skripsi punya masalah, iya skripsi pasti punya masalah. Toh kalian juga disuruh cari masalah kan? Iya. Terus cari solusinya. Harus cari masalah. Harus cari masalah. Tetap padahal orang baik ya disuruh cari masalah ya. Iya, cari masalah. Ya ini dalam konteks yang lain. Jadi skripsi pasti punya masalah, tapi masalah ini bakalan jadi kendala apa enggak ya itu kendalanya yang bikin dari kita sendiri. Semua pasti susah, gak ada yang mudah, semua pasti sulit, semua pasti ada mentoknya. Tapi kekuatan mental sama niat yang kuat juga itu yang bakalan membuat semuanya perlahan terkikis pelan-pelan jadi mudah gitu. Karena kita nggak pernah sendiri penyusunan skripsi ini, kita nggak sendiri, kita punya teman-teman satu kelas itu berapa puluh orang, ditambah kita punya dospem yang memang karena tadi teman-teman harus submit topik dulu lalu disesuaikan dosen mana yang memang mumpuni di bidang itu, berarti akan lebih mudah gitu dalam konsultasinya. Masalahnya itu kendala deskripsi itu hanya mau apa enggak cari solusinya, mau apa enggak download jurnal lagi, mau apa enggak nge-translate jurnal dari luar. Teteh kebetulan kalau Tata lihat di daftar pustaka, itu memang kebanyakan referensinya dari luar. Itu juga kendala buat Teteh, karena Teteh juga belum sepenuhnya memahami bahasa Inggris dengan baik gitu. Cuman mau apa enggak gitu mempelajarinya, sampai Teteh tuh ada tesis juga, salah satu di daftar pustakanya ada tesis dari luar juga, berapa ratus halaman ya kalau tesis. Ya, itu jadi mau apa enggak mempelajari hal barunya kayak gitu. Itu mungkin salah satu potongan dari bukunya. Sebenarnya bukunya juga ini seru banget sih kalau Tata mau baca nanti ada. Itu judul bukunya apa Teh?
How to Learn. Terus juga bukunya bilang hal pertama yang perlu kita persiapkan juga bahwa kita harus mengurangi yang namanya gengsi buat nanya, gengsi buat masuk ke satu forum yang isinya ada tingkat kita doang misalnya. Kayak ya ampun teteh ini gitu udah tingkat berapa malah masih masuk kursus online yang sama kayak kita. Nggak apa-apa, nggak usah gengsi di situ. Soalnya kata bukunya gengsi ini benar-benar menghambat ilmu masuk loh, tak. Bukan cuma ngehambat kita nanya tapi ngehambat ilmu masuk. Misal kita udah berani nanya sama teman mengenai materi itu, tapi kita masih ada gengsi buat serius ini saya harus nanya sama dia. Jadi pas orang itu ngejelasin ke kita pun ilmunya susah masuk karena gengsinya kita itu masih ada, kita ngerasa bisa sendiri. Itu juga jangan gitu. Ya, nggak apa-apa, emang kenapa kalau kita ngakuin kita nggak bisa di suatu hal gitu kan. Semua orang juga nggak mungkin menguasai semua ilmu. Bahkan kita pun yang sudah dikerucutkan masuk jurusan teknik informatika, emang kita bisa semua mata kuliah gitu. Emang kita bisa ngerti semua mata kuliah. Bahkan teknik informatika pun masih ada belasan cabangnya lagi kan gitu untuk bisa kita dalami. Kayak gitu, itu bukunya juga bilang kayak gitu, kurang gengsinya. Gitu. Malu bertanya, nanti jalan-jalan. Iya, nggak sampai-sampai ya. Jadi itu kita ibu? kan pernah belajar biologi. Enggak, ini teteh rangkum. Oh iya. Lihat laptop ya. Jadi kan kita itu di biologi itu belajar yang namanya neuron. Neuron ini kan dia akan bereaksi, akan mengeluarkan reaksi ketika ada hal baru yang masuk. Ya gak? Yeah. Ketika kita belajar bahasa baru, vocab baru yang kita baru ketahui hari itu, biasanya dia langsung terangsang. Kalau diilustrasiin itu kayak ada aliran listrik yang langsung ada gitu. Apa sih? Berjalan di selnya gitu. Yeah. Nah, sehingga ketika kita memahami konsepan ini, bahwa ketika kita belajar hal baru, maka potensi-potensi yang ada di diri kita itu akan tumbuh. Nah, pun sama seperti kita ingin menguatkan mental kita. Karena saya benar-benar deh, kalau misalnya teman-teman banyak bertanya tips-tips atau apa, saya benar-benar nggak akan jauh dari ngasih saran mengenai kuatin mental. Pasti itu dulu yang pasti saya bakalan tekenin gitu. Di beberapa forum pembicaraan seperti ini pun saya pasti bilang kuatin dulu di mental. Dan gimana sih level mental itu bisa ditingkatkan? Itu kalau misalnya tadi kita acuannya sama neuron tadi, level mental bisa ditingkatkan ketika kita bergaul di lingkungan yang baru. Atau ketika kita bisa membawa topik baru pada lingkungan lama kita. Atau enggak? Dia akan terangsang mental tuh. Misalnya, Tata baru belajar mengenai materi baru. Nah, cara buat mengasah mental Tata pun biar ilmu Tata nggak hilang kemana-mana, Tata adain diskusi sama teman-teman Tata. Aku baru belajar nih materi baru. Aku mau nyampein ya sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga tertarik. Nanti kita bisa lebih dalami bareng-bareng. Atau teman-teman ada yang udah paham bisa sharing sama aku gitu. Nah, itu tingkatan level mentalnya bakalan naik kalau kayak gitu. Jadi bisa kita lihat juga ya kalau kakak Tata, kalau kakak kita, kating-kating kita yang benar-benar nggak pelit ilmunya, ketika ada ilmu baru yang beliau dapatkan, beliau langsung sharing, baik itu dari postingan, dari sosial media, ataupun melakukan webinar gitu ya. Nah itu sebenarnya peningkatan mentalitas pun juga ngejaga ilmunya tetap ada di diri kita. Gitu. Konsepannya kayak gitu. Dan juga hal yang penting dalam proses pembelajaran itu, kita bukan cuman memilih materi mana yang pengen kita masukkan, selain kita harus melihat dari kebutuhan skripsi kita juga harus yang namanya mengkondisikan lingkungan belajar kita gitu. Sebenarnya diri kita ini pengennya tuh sukanya lingkungan yang seperti apa untuk belajar gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita itu harus sering yang namanya konsultasi sama diri kita sendiri. Ketika kita sama diri kita sendiri, konsultasikan apapun. Misalnya teman-teman bingung nih mau nonton dramkor atau dramcin. Ini judulnya dua-duanya aku penasaran, pengen nonton. Ngobrol sama diri sendiri, yang mana ya?
kalau baca dari sinopsisnya atau dari review yang udah nonton, yang dramcore kayak gini, yang dramcen kayak gini, ngobrol sama dia, misalnya satu kayak gitu. Dan selanjutnya, hal yang penting kita konsultasiin sama diri kita adalah masalah timing. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa ya kalau abis sholat subuh nggak tidur lagi. Ngobrol ya sama diri sendiri. Ternyata aku tuh suka lemas, pusing karena udah kebiasaan di rumah, abis subuh tuh harus tidur lagi. Ya udah deh, misalnya karena sekarang juga alhamdulillah sama kampus masih dikasih waktu buat seperti itu, alias kuliah daring ya tak di rumah. Gak harus subuh-subuh, pagi-pagi maksudnya udah ke kampus. Ya udah, misalnya nggak apa-apa istirahat, bangunnya mau jam berapa? Tanya tak, bangunnya mau jam berapa? Belajarnya belajarnya mau jam berapa? Mau berapa jam belajarnya? Terus juga revisi dari dospem mau dikerjain jam berapa? Sampai jam berapa? Apa aja targetan hari ini? Misalnya kalau Tata udah ngelewatin sempro, Tata udah dapat revisi dari dosen penguji, udah dapat request. Nah, itu juga ditanyain, ini request mau dikerjainnya kapan selesainya? Apakah butuh waktu sendiri atau pengen sharing sama yang lain? Kalau sharing sama yang lain, sharing sama siapa? Mau ketemuan di mana? Nah, itu sering-sering berkonsultasi sama diri sendiri akan membuat kita lebih memahami apa yang diri kita butuhkan dan inginkan. Karena nyaman itu bukan berarti sekali ketemu langsung bisa nyaman, tapi harus ada PDKT dulu kan dalam hubungan juga. Aduh, jadi ke hubungan ya, tak. Saya nggak bahas yang gitu deh, saya nggak ngerti masalah itu. Jadi intinya harus kita harus sering konsultasi sama diri kita khususnya mengenai timing. Nah, sehingga nanti selanjutnya dalam pengkondisian lingkungan belajar pun ya kita udah tahu apa yang dari kita butuhkan gitu. Dan selanjutnya otak ini, kata bukunya ya, otak ini sangat tidak bisa dipaksa. Jadi itu Kak. Sangat tidak bisa dipaksa. Jadi kalau kita mau maksain belajar suatu hal, paksa ya, benar-benar dipaksa, itu dia memorinya ditaruhnya di memori jangka pendek, kayak gitu. Tidak di memori jangka panjang. Jadi kalau teman-teman, misalnya nih ya saya juga pernah ngerasain SKS ya, misalnya besoknya ada kuis SKS malamnya, sistem kebut semalam, ya mungkin besoknya bakalan anget-anget aja, inget-inget aja, tapi ya nggak bertahan lama. Karena ketika kita memaksakan sesuatu pada otak kita, nanti ditaruhnya di ingatan jangka pendek. Kayak gitu. Dan itu proses alami. Proses alami. Nah, gimana sih biar apa yang kita pelajari itu masuknya ke jangka panjang gitu ya. Proses alami, kita nggak gini nih. Jadi kita harus membiarkan proses alami otak kita bekerja. Kayak gitu. Kita harus tahu bagaimana cara terbaik, cara paling efektif memasukkan materi-materi ke otak kita. Kalau kita senangnya belajar dari video YouTube, ya udah ikutin aja terus kayak gitu. Dan nanti diselingi sama jurnal. Tapi kalau saya sendiri ya sebenarnya paling suka emang belajarnya dari jurnal, dari tulisan-tulisan. Kalau kayak visualisasi gitu, apa ya, kalau di YouTube itu saya mudah bosan sebenarnya kalau ngeliat tutorial kayak gitu. Balik lagi ke yang tadi, ketika kita sudah tahu apa yang diri kita suka, insya Allah kita juga bakalan tahu bagaimana cara terbaik belajar. Sebenarnya ketika prosesnya kita pengen nih, pokoknya materi ini harus masuk ke ingatan jangka panjang kita, atau udahlah materi ini masuk ke ingatan jangka pendek aja, itu sebenarnya nggak bisa dikontrol secara cuma-cuma langsung gitu ya, kita bisa ngomong kayak gitu dengan ucapan misalnya kayak gitu, enggak, tapi ya kita harus membiarkan proses alami itu terjadi dengan kesungguhan, dengan memang kita fokus sama satu materi dan kita meneguhkan hati bahwa materi ini nggak boleh sampai ada yang terlewat sedikit pun, karena materi ini sangat penting, materi ini primer buat skripsi saya. Nah itu insya Allah diri kita juga akan terpacu sendiri untuk mempelajari hal itu setiap hari. Jadi di hari ini tuh ada aja gitu selingan buat baca modular lagi. Kalau saya kayak gitu ya, saya misalnya lagi nyusun yang lain, tapi tetap saya malamnya pasti saya baca lagi modular, saya searching lagi modular walaupun hanya beberapa puluh menit kayak gitu, karena saya tahu ingatan atau materi modular ini menjadi hal primer dan saya harus ingat terus.
Jadi intinya apa? Kalau misalnya mau ditaruh di ingatan jangka panjang, ya kita juga ikhtiarnya harus beda sama materi-materi yang lain. Harus terus-menerus, dikasih asupan terus setiap harinya, kayak gitu. Intinya gitu sih kita bukunya mengenai proses belajar. Nanti deh, kita kirim ke Tata juga. Jadi benar-benar penting ya dari proses konsultasi ke diri, timing itu benar-benar penting ke proses kita mengenal diri kita juga. Itu nggak sih Teh? Iya, iya betul banget. Karena partner pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah diri kita. Salah kalau misalnya kita tidak mengenali dia terlebih dahulu gitu sebelum kita menyusun skripsi. Karena dia yang benar-benar nanti bakalan kita andalkan dalam penyusunan ini sehingga kita harus ada perhatian khusus buat diri juga. Kemarin kan saya juga lihat keputusan ya, pas berbarengan sama keputusan jurnal itu teman-teman juga sudah diputuskan untuk kuliah daring 1 semester. Iya. Benar. Benar, ibaratnya ada istilah masuk-masuk langsung nyusun skripsi. Skripsi, iya. Sebenarnya kan yang dapat dampak dari sistem yang kayak gitu juga, kita juga 2016 langsung ngerasain, langsung shock ya. Kita harus bimbingan online juga. Ya sama Kak, nggak enak bimbingan. Ya, tapi alhamdulillah dosen pembimbing saya semoga sehat selalu Ibu. Jadi mungkin ya kalau ada teman-teman cerita juga sama keluhannya kayak itu. Ini dari kami ya yang semester akhir sulit menghubungi dosen, canggung, ya masih ada juga di kita Kak. Terus juga slow respon dari dosennya. Dan kita juga nggak bisa kan terus ngechat kayak ke temen bawel gitu, gitu kan etikanya beda-beda. Sehingga itu yang menghambat penyusunan misalnya gitu. Ya kalau misalnya kita membeberkan semua impact negatifnya, kita menceritakan semua keluh kesahnya, saya yakin semua orang yang Tata undang di vlog Tata pasti bisa menjelaskan hal tersebut. Bahkan kalau Tata bikin kuesioner pun, mungkin dia grafik tertingginya ya mereka paling bisa menceritakan mengenai kendala-kendala negatifnya gitu. Kendala-kendala yang mereka rasakan dari impact negatif dari keputusan seperti ini. Tapi dari semua orang yang merasakan itu, kalau misalnya semuanya ngiblatnya ke situ, fokusnya cuma di situ, ya siapa yang mau bikin perubahannya? Makanya mumpung saya juga lagi diundang sama Tata nih buat sharing, saya juga ngajak khususnya Tata dan teman-teman semua yang lihat vlog ini, teman-teman bisa jadi sebagian kecil dari orang-orang yang terus memegang keoptimisan dalam kondisi yang seperti ini. Kita bisa jadi orang-orang yang mulai berpikiran beda, mengambil sudut pandang yang beda, dan benar-benar menjadi influencer, di mana kita bisa mengajak orang-orang lain berpikiran yang sama. Berpikiran seperti apa? Berpikiran dari sudut pandang paling positif. Orang yang paling bisa berhusnuzon dalam kondisi yang seperti ini. Gitu. Kondisi daring seperti ini, kita cuma fokus di satu, yaitu hubungan sosial kita terputus. Secara kualitas hubungan sosial kita ibaratnya langsung turun. Ya, seperti itu. Tapi dalam sistemnya, sebenarnya apa yang bikin beda sih sama offline? Toh sama-sama ngasih materi, gitu kan? Sama-sama kita masuk di jam yang sama, kita melihat dengan pandangan yang sama, walaupun pandangannya sekarang menatap layar, gitu, bukan menatap dosen secara langsung. Tapi dengan catatan, mungkin ini juga bisa pesan buat teman-teman Ormawa yang masih menjabat, teman-teman bisa menampung aspirasi dari mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah daring, untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada prodi gitu, bahwa diusahakan semua dosen ini memiliki acuan untuk pemberian materi itu seperti apa. Apakah memang wajib ada tatap layar seperti ini gitu melalui aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar yang bisa mahasiswa semuanya ikuti, dan juga pemberian materi berupa apa, apakah harus video agar bisa mahasiswa itu ketika memang dia tidak bisa menyaksikan di siang ini, mereka bisa putar lagi malamnya, atau misalnya tidak paham mereka bisa review ulang kayak gitu. Jadi nanti ketika semua elemen atau sivitasnya ini sudah punya acuannya masing-masing, ya kita sekarang sebagai mahasiswa tinggal
benar-benar mengoptimalkan waktu yang dipunya dengan semua peralatan yang kita punya. Sekarang kita bisa mulai melihat sekitar, kita punya apa sih? Oh, kita punya handphone, kita punya internet, kita punya laptop. Ya, itu tinggal kita manfaatkan. Kalau melulu fokus kepada, saya cuma dikasih PPT misalnya kayak gitu, atau saya cuma bisa dengerin materi via Zoom, dan itu juga saya nggak bisa nanya seleluasa yang biasanya saya tanya. Saya harus gantian sama teman saya, ganti internet. Kalau misalnya fokusnya di situ terus, ya perubahannya di mana gitu, optimisnya di mana. Makanya kita jadi orang-orang yang mulai memperhatikan sekitar, di list kita punya apa, kita bisa memanfaatkan apa, dan ayo mulai bergerak dari situ. Misalnya, kalau teman-teman satu mata kuliah itu, teman-teman misalnya dikasih kayak gini ya, ngobrol via Zoom misalnya 1 jam, terus selesai dari itu udah beres, kalian gak ada aktivitas lagi sama dosennya, jangan berhenti sampai situ. Tapi 1 jam berikutnya teman-teman bisa langsung searching materinya di internet. Teman-teman bisa cari jurnal-jurnal yang berhubungan sama materi yang baru disampaikan. Teman-teman bisa merangkum, teman-teman bisa cari video-videonya di YouTube. Itu udah dilakukan apa belum gitu, sampai teman-teman bilang bahwa kuliah online ini nggak efektif gitu. Apakah hanya nggak efektif dari pemberian materinya saja? Ingat bahwa dosen itu hanya ngasih 20% dari seluruh materi. 80%-nya kita cari sendiri. Itu lagi kondisi offline, lagi kondisi di mana kita bisa tatap muka langsung. Apalagi kayak gini gitu, online kayak gini. Jadi kenapa kita bisa mudah mengeluh? Kenapa kita nggak bisa dengan mudahnya menyebutkan positif yang terjadi di dalam kondisi yang seperti ini gitu. Jadi ayo kita sama-sama bareng-bareng jadi orang yang lebih optimis lagi, jadi generasi yang bisa mencari di mana sisi positifnya. Sedikit pun sisi positif kita langsung angkat, kita langsung sebarkan, kita langsung manfaatkan seperti itu. Dan juga dengan sistem berpikir yang seperti itu, kita akan jadi orang-orang yang pantang menyerah, kita akan jadi orang-orang yang kuat, akan jadi orang-orang yang memiliki mentalitas yang tinggi gitu. Karena dalam kondisi di saat orang-orang sedang ramai-ramainya mengeluh, mudah-mudahnya menyebutkan hal-hal yang membuat semakin down gitu ya, mentalnya makin down. Tapi kita bisa jadi orang-orang yang beda gitu. Kita bisa jadi orang-orang yang memakai sudut pandang yang berbeda. Karena ya itu lagi sih, baik lagi bahwa ini tuh Tata ngerasain kuliah daring yang gak efektif, saya ngerasain bimbingan yang kurang efisien, itu tuh bukan masalah kita berdua, tapi ini tuh masalah bersama, masalah yang dirasakan oleh banyak orang. Sehingga kalau kita pengen nyari solusinya, insya Allah manfaatnya bukan cuma buat diri kita berdua, tapi juga buat orang banyak gitu. Jadi ayo kita jadi orang yang lebih optimis gitu. Positive thinking. Kita itu mikirnya cuma negatif doang. Padahal mah di setiap itu pasti ada sisi positifnya. Tadi Tata kan udah Teteh tanya mengenai keluhan-keluhannya. Sekarang Teteh kasih waktu Tata 3 menit buat nyebutin sisi positifnya, Tak. Istirahatnya lebih banyak. Terus karena waktu luangnya lebih banyak, waktu buat sama keluarganya juga lebih banyak. Pertama, waktu istirahat lebih banyak, waktu sama keluarga lebih berkualitas. Teteh jadi tahu aplikasi-aplikasi untuk menunjang proses daring, belajar daring yang dulu Teteh nggak tahu, padahal sudah familiar di luar negeri sana. Selanjutnya, Teteh bisa lebih memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kecanggihan teknologi, dan juga Teteh bisa memanajerial kuota Teteh, mana kuota yang buat sosmednya, mana kuota yang buat belajarnya gitu ya. Terus Teteh juga ibaratnya lihat HP itu lebih bermanfaat. Kalau dulu lihat HP itu kebanyakan lihat status, lihat video-video yang gak ada hubungannya sama akademik. Tapi kalau sekarang ibaratnya tiap buka HP, setelah balas-balas chat penting itu langsung buka tutorial, langsung download jurnal gitu kan, untuk kebutuhan juga. Dan selanjutnya kita semakin dipermudah untuk proses ngelamar kerja. Itu yang Teteh rasain sekarang, Tak. Hampir semua. Bener. Ya, kalau perusahaan yang sudah lama ya pasti sudah memanfaatkan websitenya gitu ya.
Tapi kalau sekarang benar-benar hampir semua, bahkan lowongan pekerjaan pun itu banyak banget di sosial media yang di-share gitu ya. Iya. Ya, itu menurut Teteh sangat mempermudah Teteh nggak perlu keluar rumah panas-panas gitu kan. Dan juga sisi positifnya itu ya kita sebagai negara yang masih berkembang ini bisa mulai merintis untuk menjadi negara maju dalam segi pendidikan gitu. Karena sebenarnya sistem belajar kayak gini daring gini itu kan sudah diterapkan lama kalau di negara-negara maju. Kalau di Jadi luar mereka sudah sana. biasa ketika lockdown itu ya sudah biasa karena memang Sudah sudah ada sistemnya terbiasa. seperti itu. Nah, kalau kita kan baru. Nah, ini jadi mulai memajukan negara kita juga kan dengan sistem yang seperti ini gitu. Banyak sekali. Ini baru dari sisi pendidikannya karena kita kan sekarang lagi diskusinya juga perihal akademik gitu ya. Itu tuh udah segitu gitu sisi positifnya. Belum lagi yang lain gitu. Yang benar-benar kerasa sekarang gitu. Banyak sekali teman-teman yang bisa sisi positif yang bisa kita ambil dengan kondisi yang seperti ini. Untuk kami umat Islam tentunya kami sangat mengetahui bahwa Allah ketika menurunkan cobaan buat kita itu pasti dilengkapi dengan hal indahnya juga, dengan kekuatannya juga. Ya, cobaan pasti dengan kekuatan gitu. Tidak mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua cobaan yang memang sudah ditakdirkan kepada kita untuk kita selesaikan. Kayak gitu. Jadi sekarang tinggal kita mau pakai sudut pandang yang mana. Apakah puas, apakah kita terus nyaman dengan sudut pandang yang melulu membicarakan mengenai sisi negatifnya. Jika teman-teman sekarang adik-adik di Fasilkom merasa bahwa sistem belajar daring itu belum efektif, sarannya seperti apa? Gitu loh. Belum efektifnya di bagian mana, belum optimalnya di bagian mana. Sehingga teman-teman bisa nanti disampaikan ke dalam forumnya, sampaikan aspirasinya, sehingga ada perubahan, ada manfaat, bukan hanya buat diri kita, tapi karena ini musibah bersama, ketika kita nemu solusi, berarti manfaatnya untuk bersama juga. Bersama. Masya Allah kan? Iya, kita mungkin dapat juga pahala dari sananya. Mantap gak? Ketika kita mau berpikiran positif sedikit, sebentar, kayak tadi 3 menit, manfaatnya mungkin yang ngelihat video ini juga jadi, oh iya ya gitu. Selama ini saya hanya fokus pada sisi negatifnya saja gitu. Kayak gitu sih, tak. Jadi ayo sama-sama jadi kita mulai dari diri kita untuk jadi orang yang lebih optimis, orang yang lebih bersemangat, dan siap untuk menebarkannya gitu buat orang lain. Karena ingat ini bukan masalah teman-teman aja. Kendalanya bukan cuma punya diri Anda saja gitu, tapi kita merasakan semuanya, kita merasakan. Sehingga kalau kita mau cari solusinya, insya Allah manfaatnya juga untuk bersama. Bersama. Balik ke skripsi tadi, kan kita kan kalau nyusun skripsi kan nggak cuma mahasiswa doang ya Teh yang terlibat gitu, tapi dosen-dosen juga. Nah, untuk kan karakter orang-orang emang berbeda-beda gitu. Terus apalagi dosen. Nah, kita menyikapi dosen yang kita dapat misalnya kan nggak selalu kita dapat yang baik-baiknya aja gitu, tapi ada aja yang bikin ya mungkin bikin jengkel atau gimana gitu kan. Nah, kalau Teteh ada di posisi itu, sikap Teteh gimana gitu? Ketika kita mendapatkan dospem, tujuan dospem pasti sama, membantu kita menyelesaikan tugas akhir. Iya. Dengan style mereka masing-masing gitu, dengan stylenya. Jadi ada yang memang fashionnya itu kalau misalnya bales chatnya cepat, atau kalau hanya via chat kurang urgent, kalau mau urgent langsung telepon saya, kan ada yang fashionnya seperti itu. Ada. Jadi semua dosen tujuannya sama untuk membantu kita menyelesaikan tugas akhir kita dengan passionnya masing-masing. Intinya satu, jika kita ingin dihargai sebagai mahasiswa bimbingannya, kita harus menghargai beliau dulu sebagai dosen pembimbing kita. Kita harus menghargai waktu istirahatnya, kita harus menghargai waktu sibuknya, sehingga jangan sampai nih ya, ada kejadian ngirim revisi pagi jam 10 gitu ya. Tiba-tiba maghribnya udah chat lagi si mahasiswa, apa gimana revisi saya, udah bener apa belum? Misalnya gitu. Kasihlah dosen kita itu beberapa lama waktu, misalnya gimana kalian lah gitu ya, takarannya sesuai targetan kalian. Karena pekerjaan dosen kita itu kan bukan hanya
membimbing kita, bukan hanya membantu kita dalam revisi gitu, tapi juga banyak pekerjaan lainnya selain kewajiban utama mereka untuk mengajar mahasiswa gitu. Jadi intinya satu, jika kita ingin dihargai sebagai mahasiswa bimbingan, kita juga harus menghargai beliau dulu sebagai dosen pembimbing kita. Gitu. Dan juga ketika kita mendapatkan masalah, jangan segan. Ya, kalau saya jangan segan untuk menceritakannya. Kalau memang tidak mengerti ya bilang, Pak, Bu, sebenarnya saya nggak ngerti di bagian ini. Misalnya ada revisi yang menuntut kalian untuk memahami itu. Tapi kalimatnya jangan gini, Pak, Bu, Pak atau Bu gitu ya. Sebenarnya saya nggak ngerti di bagian revisi yang ini. Saya nggak memahami konsepnya. Apakah saya boleh men-skipnya? Atau revisi yang boleh diganti? Jangan kayak gitu kalimatnya. Tapi kayak gini, saya udah belajar, saya sudah berusaha membaca beberapa jurnal, tapi tetap saya masih belum paham materinya. Apakah Bapak Ibu punya referensi lain untuk saya baca? Apakah Bapak Ibu punya channel-channel YouTube yang bisa saya lihat untuk membantu saya memahaminya? Karena misalnya revisinya dari dosen tersebut gitu ya, bisa kayak gitu. Ini ya kayak gitu. Halus. Etika sih, tetap etika yang harus dinomorsatukan itu etika. Kalau kita sudah beretika kepada dosen-dosen kita, insya Allah kita juga akan lebih dihargai gitu. Kalau saya sih biasanya jangan melihat waktu. Kalau saya kebetulan menyimpan kontaknya, jadi saya kadang suka melihat status-statusnya. Kalau saya lihat statusnya lagi sibuk, lagi ada rapat atau apa, biasanya saya nggak chat di jam tersebut gitu ya. Tapi kalau saya melihat, oh ini sepertinya sudah waktu istirahat, lewat dari sholat, misalnya gitu, sholat duhur, beberapa lama setelah sholat duhur, saya coba chat. Dan biasanya nggak langsung bertubi-tubi chat ya. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya perihal ini, nggak gitu. Tapi, Assalamualaikum Bu, izin bertanya, misalnya pertamanya gitu dulu, apakah Ibu ada waktu? Nah, dibalas tuh, Waalaikumsalam, iya mau tanya apa nak baru. Kayak gitu. Pasti teman-teman juga sudah paham ya perihal etika itu. Etika. Kayak gitu. Terus juga gini ya, kalau tips juga nih dari saya, dosen pembimbing kita itu kan sebenarnya yang paling mengenali proses bimbingan itu kita. Jadi saran saya jangan suka ngobrolin dosen di belakang. Gimana ya? Kayaknya banyak deh teh. Ya? Pertanyaan aku kan gara-gara itu. Ya, biasanya obrolinnya ya udah seimbang gitu. Kalau misalnya mau ngobrolin, iya gitu, dosen kayak gini tuh susah banget di konteksnya. Tapi dia tuh baik banget kalau udah ngerevisi, ya gitulah. Jadi seimbang. Kalau mau ya kayak gitu. Bisa mungkin jangan ya teman-teman, walaupun lagi forumnya lagi apa istilahnya forum gibah ya di kosan gitu ya. Sebisa mungkin diminimalisir karena dosen pembimbing kita itu udah yang terbaik buat kita lah. Udah intinya kayak gitu. Itu udah ditakdirin buat kita. Apalagi nyeritainnya ke dating. Kan jadi was-was datingnya juga sama dosen kayak gitu. Datingnya jadi udah mulai berpikiran. Apalagi dating sekarang juga kadang suka nanya gitu. Lagi kenali baru masuk aja dia udah nanya. Kak, dosen siapa sih Kak yang tingkahnya paling aneh menurut Kakak gitu loh. Gimana? Kamu rasain aja sendiri nanti. Kayak gitu lah. Etika, tetap etika yang paling utama itu etika. Kita kan udah ngerjain skripsi, udah ngelewatin masa-masa sulitnya skripsi gitu kan. Ada tipsnya nggak teh buat teman-teman yang mau ngerjain skripsi gitu? Kalian motivasi? Ya, teman-teman yang budiman, teman-teman yang optimis, teman-teman yang jadi generasi terbaru di era corona ini. Aduh, jangan corona. Pandemik. Ntar kitanya jadi generasi corona teh. Ya, janganlah. Itu juga sebutan lulus karena virus. Iya. Ada kan ya istilah kayak gitu. Kebetulan saya juga lulus lagi kayak gini, nanti ya dibilang lulus karena virus enak aja gitu. Saya lulus karena saya masih kuat walaupun kondisinya seperti ini. Saya masih tetap usaha gitu. Wede. Mantap. Yang UN-nya dihapuskan gitu, jangan mau diomongin lulus karena virus. Jangan mau. Tipsnya ya. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah nyimak videonya dari awal, mungkin udah ada tadi beberapa tips yang disampaikan. Cuman intinya
tipsnya secara langsung, teman-teman kalau bisa mulai persiapkan time schedule-nya dari sekarang. Teman-teman targetnya, walaupun teman-teman baru masuk semester 7 gitu ya, khususnya buat adik-adik 2017, mulai targetkan teman-teman tuh mau gelombang berapa sampelnya, teman-teman tuh mau gelombang berapa kolokiumnya, dengan acuan tahun saya gitu ya. Jadwalnya dengan acuan tahun saya, walaupun nanti mungkin ada yang berubah. Setelah teman-teman membuat time schedule, teman-teman bisa mulai memahami gitu, sebenarnya teman-teman itu pengen penelitiannya apa. Dan tetap kan, skripsi itu bukan hanya seperti UAS biasa, skripsi itu harus bisa membawa kebermanfaatan untuk bersama gitu. Dan yang pasti ketika kita mengerjakan skripsi, kita mencari masalah untuk skripsi, kita merumuskan masalah untuk skripsi, itu kita nggak bisa sendiri. Sehingga setelah kita selesai dengan diri kita, setelah kita selesai memahami konsepan kita pengennya apa, kita sudah bisa menyusun time schedule yang tadi, kita bisa mulai sharing atau bertukar pikiran dengan orang-orang yang sudah melalui proses tersebut gitu. Teman-teman bisa tanya, apakah pembahasan ini cocok untuk dibawa masuk ke dalam bahasan skripsi? Apakah tema ini cocok? Termasuk teman-teman bisa mulai berkonsultasi dengan dosen. Gak apa-apa. Teteh pun dulu sebetulnya dari bulan Desember itu sudah mulai nyusun dan Teteh sudah mulai konsultasi sama dosen, walaupun Teteh belum punya dosen pembimbing kayak gitu. Setelah kita, sebenarnya kenapa sih kita harus sharing seperti itu? Karena wawasan kita belum cukup teman-teman gitu. Di semester 7 teman-teman selesai semester 7 ini, wawasan teman-teman belum cukup untuk bisa menyelesaikan tugas yang luar biasa besar ini gitu. Makanya teman-teman perlu sharing sama kakak-kakaknya, sama bapak ibu dosennya. Dan juga ketika dalam proses menjalani time schedule yang teman-teman sudah buat tadi, teman-teman jangan mengenal istilah menyerah. Karena skripsi pasti sulit, skripsi pasti punya masalah. Tapi yang membuat masalah itu jadi kendala adalah diri kita sendiri. Mau jadi kendala apa enggak? Kalau enggak mau jadi kendala, ya sudah fokus sama solusinya seperti itu. Harus kuat, harus tega sama diri kita sendiri gitu. Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit mudah memposting kesusahan yang sedang kita alami gitu. Tapi ya kalau mau nangis silakan nangis, pusing sama sama konsep skripsinya, nggak sama konsep skripsinya, pengen nangis ya silakan nangis. Sambil nangis kita bilang, ya gitu. Saya sekarang tega sama kamu karena kita punya usia yang besar. Kita harus wisuda di bulan Juli tahun 2021. Kita harus bisa pakai toga di bulan tersebut. Kita harus bawa orang tua kita ke Karawang, melihat kita mengambil ijazah dari rektor, kayak gitu lah ya, ibaratnya. Itu mimpi kita kan dari 4 tahun yang lalu gitu. Makanya jangan dulu nyerah sama ini gitu. Kita harus kuat, kita harus gimana cari celahnya gitu. Biar solusi itu dapat buat diri kita. Karena apa? Karena mentalitas yang kuat, belum tentu orang-orang yang pintar akademiknya mentalitasnya kuat gitu loh. Tapi insya Allah orang-orang yang bermental kuat, sesusah apapun mereka dalam belajar, mereka akan selalu bisa mencari di mana celahnya untuk bisa mereka menemukan solusinya. Intinya kayak gitu. Terus juga kami dari 2016 gitu ya, khususnya saya beserta teman-teman saya, semuanya teman-teman saya, berarti semua dari 2016 siap buat bantu adik-adik. Kalau adik-adik ingin konsultasi, adik-adik pengen tahu pengalaman kita, cerita kita seputar skripsi, boleh langsung gitu. Sosial media kita juga kan sudah ada di mana-mana. Jadi adik-adik kita nggak menutup pintu gitu untuk itu, apalagi untuk 2017 yang kena impact juga karena jurnal itu gitu ya. Itu juga jangan melulu dianggap pusing gitu lah, udahlah gak apa-apa tinggal bikin jurnal gitu kan. Skripsi aja yang segitu tebalnya berapa, hampir 100 halaman juga ada ya teman saya, sampai 154 halaman skripsinya. Itu bisa ya, jurnal cuma 10 halaman maksimalnya gitu. Jadi ayo kita sama-sama jadi generasi yang mulai optimis, mulai pakai sudut pandang yang berbeda, mulai bisa mencari solusi bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kita bisa ajak teman-teman kita, ayo kita bangkit, kita bergerak, walaupun kita di rumah aja, itu bukan berarti kita nggak bisa bergerak kan. Kayak Tata menurut saya sekarang ini lagi bergerak, lagi mencoba menjadi influencer, di mana mencoba menebarkan kebaikan gitu ya kepada teman-teman yang lain melalui sosial media. Ini juga cukup baik, saya apresiasi juga buat Tata, semoga banyak Tata yang lain di luar sana bisa menginspirasi teman-temannya. Kayak gitu mungkin Pak tipsnya. Jangan malu buat adik-adik nanya ke kating-katingnya. Makasih ya Teh buat tips-tipsnya, buat
pemahamannya tentang skripsi. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Amin. Dan semangat buat Teteh yang bakal wisuda. Yeay. Doain ya, semoga wisudanya gak online. Ya, amin. Amin, jangan online. Kalau online nggak bisa ketemu. Iya. Semoga offline. Kan mau foto bareng, ya kan? Iya, foto bareng. Dadah Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kira-kira itu guys tips-tips dari Tesalvi Widya Stuti dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Anita 01 Channel. Thank you guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik bareng